Om Ian dulu deh. Iya, Om Ian dulu ya, Om Ian dulu deh. Kayak dari titik terendah lu bisa mau berusaha gitu, masih bisa berusaha untuk memecahkan teka-teki itu gitu loh. Jadi ada adegan di mana kita tuh lagi di apa, kayak seolah-olah kita terkena badai gitulah. Jadi Bagi yang belum tahu, aku Noval Raja, aku anak kedua dari gitaris band legend, mungkin kalian udah tahu, itu Moldy Raja. Oke. dan kalau aku anak pertama dari ya abang juga dari Noval, dan aku hanyalah manusia biasa. Nah, gue juga manusia biasa guys, yang kebetulan bisa nyanyi aja dan bisa buat lagu gitu. Kalau gue sih dari kecil emang suka dengerin musik sih ya. Emang dari kecil tuh suka humming-humming sendiri kayak suka kayak gitu, dan akhirnya waktu itu bikin band juga bareng juga kita. Raja Cilik dulu namanya. Mama, mama, papa, papa, aku mau ngeband tenenenet nel gitu. Itu dari Axel. Kalau dari aku sebenarnya jatuh cinta di musik tuh ya sama dari kecil juga. Cuman baru belajar explore di dunia musik tuh kayaknya bisa dibilang telat ya. Aku mulai tuh sekitar SMP aku baru mulai mengetahui musik, produksi musik. Karena waktu itu aku juga masih belum bisa buat musik, jadi aku masih minta bantuan abang aku, kalau enggak ayah. Masih bangga lah. Bangga, tapi ada beratnya juga, bener sih. Masih ada. Beratnya ya kalau di gua eh, beratnya itu menjaga nama baik juga sih, nama baik Iya. bokap. Kayak gue tuh nggak bisa sembarangan ini itu, jadi guanya juga harus sebagai anak public figure gitu, jadi harus menjaga sikap, menjaga akhlak. Itu beratnya juga di situ. Tapi insya Allah alhamdulillah selama ini aman dan baik-baik aja sih. Mungkin beratnya ya sama kayak yang tadi bang Axel bilang, menjaga nama baik nggak yang nggak gampang lah gitu. Cuman ada juga yang bikin kita apa bangga juga, Iya, pasti bangga. ada. Kita jadi bisa belajar apa itu ya musik, gimana susah dan payahnya bekerja di dunia entertain musik. Pelajaran terbesar itu konsistensi sih. Mau lu ngapain pun tuh asal lu konsisten dan fokus terhadap suatu hal, lu bisa membangun sebuah apa ya, sebuah usaha yang lu bangun selama kekonsistenan lu itu, selama fokusnya lu itu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Itu sih yang gue belajar banyak juga dari bokap ya. Ya sih, ya begitu sebenarnya. Di AXN itu mulai terbentuk karena sebenarnya tuh kita punya Masuk dadakan sih jujur. ya, dadakan juga, tapi enggak juga, tapi sebenarnya kita sebelumnya tuh solois guys. Kita Jadi solois, kayak ya. Noval sendiri punya lagu, kalau kalian bisa cek tuh Spotify-nya
Kita kalau kalian search nama kita sendiri nih, kayak Novel Raja tuh punya katalognya sendiri. Axel Farden ya, dicari di Spotify dimanapun juga ada katalognya sendiri. Jadi kayak kebetulan kami berdua emang penyanyi solois, dan kami akhirnya buat project, bilang ke bokap, kenapa kita nggak bareng aja tapi dibedain gitu, konsepnya, genrenya. Akhirnya terbentuklah di AXN ini dengan genre yang agak berbeda dari solo kita berdua. A itu Axel, X itu siapapun featuringnya nanti, N itu Noval, jadi gitu. Tapi di AXN tuh juga melambangkan kayak kalau kita sebut secara bersamaan di action, jadi kayak artinya itu punya aksi gitu loh. Jadi ya seberapa besar aksi kita ya lihat aja nantilah ya, insyaallah. Ya karena tadi itu guys, kita berdua emang vokalis solois, punya karyanya masing-masing, dan kebetulan kami berdua bisa nyanyi. Akhirnya kita bentuk project dan coba berdua nyanyi, ternyata wah enak juga nih, bisa di harmonisasi vokalnya, bisa bisa dieksplor lebih gitu secara dua vokal itu gimana tekniknya ini itu. Jadi gitu sih, memutuskan dua vokalis tuh itu. Jadi ya sesuai passion kita juga, role-nya ke vokalis gitu guys. Kalau kita berdua enggak sih, kita selalu ngomongin bareng-bareng. Kemungkinan sih kalau mengidekan sesuatu nih, kita udah buat ini itu, nanya bokap lebih banyak ngasih masukan gitu aja sih. Selebihnya nggak ada kayak konflik ide ini itu. Kita emang bener-bener ini dewasa aja lah, dewasa, dan juga kita mengembangkan apa yang ada di otak kita aja sih. Jadi kayak ya udah, kalau emang menurut lo itu bagus, kita coba aja, kita ulik bareng, ternyata hasilnya bareng-bareng itu bisa menjadi satu yang baik atau bagus gitu, ya udah kita laksanakan gitu. Sejauh ini sama abang aku sendiri ya nggak pernah sih, jarang, karena mungkin dari solo aku masih satu genre, mungkin ya itu jarang bertengkar, ya konflik. Kalau mungkin aku sering bertengkarnya berbeda pendapat sih, bukan bertengkar ya, sama ayah aku sendiri, karena kan ya ayah tuh ada di genre yang rock, sedangkan aku tuh waktu di solois aku tuh genre aku tuh R&B banget gitu, bisa dibilang gitu sih. Paling ya berbeda pendapat aja sih. Jujur guys, karena baru-baru ini gue lagi suka banget mengulik-ngulik komputer, gue kayaknya bakal menjadi komputer master kali ya, nggak tahu. Jadi gue suka aja gitu ngulik komputer, atau nggak kayak nge-stream gaming mungkin. Kayak gue juga hobi main game, kadang gue juga streaming di TikTok tuh, kalau kalian iseng suka ngecek TikTok gue, kalau yang follow bisa tuh nontonin gue lagi main game. Jadi gue tuh sebenarnya nggak harus musik gitu, ininya apa, secara branding gue juga di sosial media gue juga nggak suka terus-terusan musik. Kayak gue pengen orang tuh ngelihat gue punya daily activity sendiri, yang dimana gue suka nge-share nih, menurut kalian gimana nih komputer yang kayak gini, atau kalian minta saran komputer yang kayak gimana, atau gaming yang bagus yang kayak gimana, atau seputar dalam teknologi, bolehlah. Gimana tuh? Aku sih ya mungkin jadi barista kali ya. Karena aku tuh bisa dibilang
agak mania kopi mungkin ya, apa-apa tuh pasti Ngopi ngopi terus terus. gitu ya. Ya kayaknya aku juga pernah kan belajar sama temen cara bikin kopi. Ya menurut aku itu seru sih ya. Sampai beli Aku mesin kopi ya. ya punya mesin kopi sendiri Iya. aku. Terus ya menemukan sisi lain dari yang musik, ya mungkin jadi kopi sih, aku suka aja gitu. Itu sama, ini sebenarnya balik lagi ya guys, kayak analogi yang tadi gue bilang, teka-teki itu bisa jadi kayak penghambat sesuatu atau suatu masalah. uh, Ya bisa dibilang teka-teki atau puzzle. Gimana kita cara membuka puzzle itu, membuka teka-teki itu supaya kita bisa tetap stable, tetap kuat satu sama lain, kayak gitu sih. Tentang usaha kita itu, kita akan usaha seberapa besar mungkin untuk memecahkan teka-teki itu gitu. Ada benarnya, dan ada juga mengambil dari kisah-kisah orang yang Relate aja relate mungkin. dari TikTok, dari orang yang suka bikin konten quotes. Ya gue ambil dari situ. Terus kayak banyak juga sih referensi-referensi, apa namanya, terinspirasi dari mananya tuh bisa dari film. Kadang lebih banyak sih gue dari game tuh, banyak teka-teki tuh, puzzle, ya gitulah. Lirik dari teka-teki ya, yang ini sih di chorusnya, walau ku Jujur sama lagi. harus berada di titik tepi, ku pecahkan teka-teki. Itu sih, karena dari situ itu kayak menurut gue itu hooknya lagu itu. Dan ya seberapa seberapa besar posisi lu lagi di on your lowest gitu, kayak dari titik terendah lu bisa bisa mau berusaha gitu, masih bisa berusaha untuk memecahkan teka-teki itu gitu loh. Nah, jujur sebenarnya sama di bagian situ sih, itu paling kayak apa ya, Relate. iya relate Hmm. mendalam juga. Habis itu ada satu lagi tuh di bagian verse awal ya, yang ku menatapmu tanpa suara, itu juga bikin misteri aja gitu loh. Iya sih itu paling. Oke nih guys, ini jujur ini agak deep, jadi buat clipper boleh ngeklip ini nanti ya. Eh, Pesan yang akan disampaikan oleh teka-teki ini itu bukan tentang cinta doang. Jadi gue mau kalian semua yang lagi berusaha sekeras mungkin apapun itu, entah usaha bisnis atau apapun itu, uh, kalau lu lagi di titik terendah, gue mau kalian tuh pecahkan teka-tekinya sendiri-sendiri. Jadi lagu ini tuh gue pengen juga buat menemani kalian yang lagi pengen uh, rasanya tuh ditemenin gitu loh, uh, dengan usaha-usaha yang kalian yang berat gitu. Jadi ya gue pengen kalian pecahin teka-tekinya sembari ditemani lagu teka-teki itu gitu. Oke, dari Nopal sendiri pesan apa nih yang mau dibawa buat pendengar nih yang dengerin lagu ini nih? Ya sama deh, mungkin sama deh. Aku nggak tahu, aku nggak bisa nyusun kata-kata gitu ya. Aku nggak bisa nih. Ya udah yang Paling yang relate ya. Iya, relate aja. Yang relate tuh bolehlah dengerin lagu Boleh ini gitu. Kayak siapapun yang lagi punya di masalah di terendah, titik terendahnya, mungkin boleh ada yang relate juga. dengerin, siapa tahu bisa menyemangati kalian lagi gitu. Jujur awalnya nggak expect sih guys, karena banyak banyak kolaborasi yang gue juga nggak menduga gitu loh. Kayak teman kita, Dul,
jadi basisnya, Dul Jailani, terus kayak Mas. Mas P jadi drummernya. Jujur itu gue nggak expect sih, bokap gue bakal kayak tiba-tiba bokap tuh nelpon mereka kayak demi apa beneran tuh si Mas P dan Dul jadi membernya gitu. Itu seru sih guys. Oke, kalau dari Nopal sendiri gimana nih? Ya sama sih, nggak expect juga bakal um, artis-artis ya bisa dibilang content creator yang besar juga mau gitu dia humble untuk ngebantuin kita yang baru apa ya bisa dibilang tuh baru meranjak ke entertain gitu, dan masih di telepon bokap tuh mereka dengan dengan jawabnya oke, ayo kita featuring gitu. Berkesan sebenarnya banyak banyak sih, kayak nggak cuma di shootnya, jadi di belakang layar tuh kita juga saling tukeran pikiran, saling sharing tentang ilmu musik. Nggak cuma musik, kehidupan juga. Mereka tuh jujur mereka tuh Senior. kita respect banget sih sama mereka. Banyak banget pelajaran yang mereka kasih ke kita, entah di musik entah di kehidupan. Salut, respect buat Bang Dul Jailani sama Mas P. Sebenarnya udah biasa, tapi karena ini apa ya, suatu yang beda gitu, Kita seru sih. Seru. jadi mengingat nostalgia lagi Iya, sih. Dulu nostalgia. kita pas di band masih kecil ya, Recil, kita sering sama ayah juga jadi gitaris kan. Jadi kita kayak pas mulai syuting lagi dengan ayah, kita ngerasain hal itu lagi kayak wah, keinget masa-masa kita waktu kecil gitu bareng gitu. Ya. Itu sih pas tapi kayaknya nggak ada di behind the scene ya, nggak ada di itu adanya di belakang layar ya. Jadi gue nyuruh Mas P main gitar sama nyanyi gitu di panggungnya itu. Terus Mas P bilang enggak aku main drum aja gitu. Drama aja. Kocak sih, jujur. Lihat rumah kalian semua itu lucu sih, dan ya respect gue. Di bagian gue sih yang itu, yang dimana tuh mengimplementasikan gimana apa ya, visualisasikan usaha yang kayak keras gitu. Jadi ada adegan dimana kita tuh lagi di apa, kayak seolah-olah kita terkena badai gitulah. Jadi dimana gue harus naik meja, jadi didorong-dorong. Itu jujur sulit sih, tapi jujur keren nanti kayaknya. Gue pengen aja, guys. ya tungguin aja tuh. Gue juga nggak sabar nungguinnya itu. Mimpi terbesar ya, yang pasti aku mau The AXN ini bisa menghibur kalian semua. Mungkin nulis lagu yang lebih relate lagi mungkin, dan aku mau jadi kayak The AXN ini kayak ayah lah, dikenal sama satu Indonesia mungkin ya. Dan kalau bisa mimpi terbesarnya ya bisa go internasional dan bangga membawa nama Indo ke luar. Simpel aja ya buat di XN ini. Gue pengen lagu-lagu gue tuh bukan sekedar cuman lagu sih. Gue pengen lagu-lagu gue tuh seolah-olah itu adalah teman kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau gue lagi nulis kayak lagu gue lagi sedih, bisa menemani kalian pas lagi sedih. Lagu gue lagi bahagia, gue pengen nemenin kalian lagi bahagia. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Gue lebih kayak ke kaliannya itu, lagu ini bisa menemani aja sih. Dan
Yang lainnya paling ya semoga di AXN ini tuh bisa besar, amin, dan ya tetap menemani kalian sampai sampai besar aja sih, sampai sampai mengelilingi dunia juga, bisa terdengar, bisa menemani kalian sampai mengelilingi dunia itu gitu. Hmm. Ya, siapa ya? Banyak musisi-musisi yang pengen kita kolaborasi. Mungkin untuk di Indo ya siapa ya? Ah, Mas Elo. wah Mas Elo, iya boleh. Kita segenre mungkin bisa dibilang Iya. ya nggak usah jauh-jauh sama Om Yan dulu deh. Iya, Kalau Om Yan bisa. dulu ya, Om Yan dulu deh. Iya, Om Yan. Sama-sama Axel juga pengen berkolaborasi kalau di Indo tuh sama Om Yan, tapi kalau di internasional semoga-moga sih sama musisi rock baru juga kayak Saling merangkul Youngblood, lah. iya bisa saling merangkul dan juga berkolaborasi bareng, insya Allah nanti. Ah, jujur belum, kita masih ada proses untuk lagu berikutnya. Dan mungkin semoga relate, ini gue nggak capek-capek bilang ya, semoga relate aja sama kalian semua, karena kita mau karya kita, lagu kita pengen ada di saat kalian lagi sedih, ada kalian happy, ada, dan apapun itu pasti kalau bisa kalian dengar The AXN ini gitu. Kalau gue sih ya itu nantikan, sebenarnya banyak kita project udah ada banyak, cuman kita lagi gimana karakternya itu sama kayak bisa mengidentifikasikan di AXN ini gitu loh. Ada lagu-lagu juga yang gue tulis tuh, ada Indo, ada Inggris, jadi kan bisa go internasional tuh, amin. Uh, itu sih ya, ada pilihannya banyak gitu, karya-karya nextnya ini. Tinggal kalian aja mau pilih nih, kalian vote nanti ya, mau Inggris mau Indonesia, itu aja. Udah dong. Udah ada di Spotify, di DSP lainnya, Apple Music atau apapun yang kalian pakai sekarang tuh. YouTube juga udah ada, liriknya juga nanti ada di YouTube-nya kami di AXN. Di TikTok juga bisa kalian pakai tuh soundnya. Jangan lupa di share aja sih. Yang sudah mendengarkan, yang sudah mendukung, semoga kalian suka. Semoga kalian suka, semoga terus bersama kami, semoga terus support kami, dan makasih banyak udah bisa menyempatkan mendengarkan lagu ini. Semoga relate sama kalian, semoga bisa menemani kalian, itu sih pesannya. Ya sih, sama sih ya. Aku say thank you buat kalian semua yang udah dengerin, udah support kita selalu, dan ya kalau kalian ada kurang suka, maafkan dari kami. Dan gimana nih, kalian komen aja di bawah nih, mau next kalian tuh relate-nya lagi kayak gimana gitu, nanti kita buatin spesial buat kalian semua. Walau ku harus